Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan ensiklopedia larangannya, masih dalam kitab Tauhid, yaitu Babut Tasydidin Nahi Anil Half bi Ghairillah. Keharaman yang sangat dari bersumpah dengan nama selain Allah. Dari Sa'ad bin Ubaidah, ia berkata, Ibnu Umar mendengar seseorang bersumpah dengan mengatakan tidak demi Ka'bah. Maka Ibnu Umar berkata kepadanya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh ia telah kafir atau ia berbuat syirik. Diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Kullu yaminin yahlifu biha dunallah syirkun. Setiap sumpah yang seseorang bersumpah dengannya dengan nama selain Allah, maka itu termasuk syirik. Dan dari hadis Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, La tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad. Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, tidak pula ibu-ibu kalian, tidak pula dengan tandingan-tandingan, maksudnya itu patung. Wala tahlifu illa billah, jangan kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wala tahlifu billah illa wa antum shadiqun, dan jangan kalian bersumpah dengan nama Allah kecuali dalam keadaan jujur. Dikeluarkan oleh Abu Daud juga, dan hadis ini sahih. Dari Buraidah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Man halafa bil amanati falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan nama amanah, maka ia bukan dari golongan kami. Dikeluarkan Abu Daud, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan hadis ini sahih. Hadis-hadis ini menunjukkan yang pertama, yaitu haramnya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwasanya perkara itu termasuk syirik. Apakah syirik kecil atau syirik besar? Ya, itu tergantung niatnya. Kalau ternyata niatnya bahwasanya yang ia sebut namanya selain Allah itu memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat atau mudarat, maka ini syirik besar. Tapi bila ia tidak punya keyakinan seperti itu, semata bersumpah dengan nama selain Allah, maka itu syirik kecil. Imam At-Tirmidzi dalam sunannya setelah menyebutkan hadis tentang larangan bersumpah dengan nama selain Allah, beliau berkata, wa fassara hadzal hadits inda ba'dhi ahli ilmi anna qawlahu faqad kafara aw asyraka ala taghlidz. Dan sebagian ahli ilmu menafsirkan hadis ini bahwa maksud sabda Nabi SAW, sungguh ia telah kafir atau berbuat syirik, maksudnya ini ancaman yang keras. Wal hujjatu fi dzalika, alasannya yaitu hadis Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW mendengar Umar berkata, demi ayah dan demi ibuku. Maka Rasulullah SAW sabda, ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian, dengan nama ayah-ayah kalian. Maka ini merupakan termasuk syirik kecil. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka kafaratnya adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan atau bersumpah dengan nama selain Allah, maka hendaklah ia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan, dan faedah ini ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Man halafa faqala fi halafi billat wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Siapa yang bersumpah dengan mengatakan demi Lata dan Uzza, hendaklah ia mengucapkan la ilaha illallah. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata para ulama, as-sirru fin nahyi anil halif fi ghairillah
Anal halif bisyai' yaqtadhi ta'zimahu. Rahasia kenapa dilarang bersumpah dengan nama selain Allah? Karena bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan bahwa ia mengagungkan sesuatu tersebut. Sementara keagungan itu hakikatnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dalam Fathul Bari jilid 11 halaman 531. Hadis ini juga menunjukkan boleh bersumpah dengan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contoh mengatakan la wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Ya, demi kemurahanmu dan yang lainnya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur lebih berat daripada orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta. Ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta lebih aku sukai daripada bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Karena bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik. Sedangkan bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta itu dosa besar. Dan syirik jauh lebih besar daripada dosa besar. Hadis ini menunjukkan bahwa wajib bersumpah dengan nama Allah itu dalam keadaan jujur. Bukan dalam keadaan dusta. Karena orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta itu sama saja mempermainkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana dengan hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW atau sebagian sahabat bersumpah dengan nama selain Allah? Contoh misalnya hadis aflah wa abihi in sadaq. Sungguh telah beruntung demi bapaknya jika ia memang benar. Maka ini kata beliau dijawab dari beberapa jawaban bahwasanya ini adalah tashif. Sebagian mengatakan bahwasanya ini telah dimansukh oleh hadis-hadis, dihapus oleh hadis-hadis yang melarangnya. Wallahu a'lam.